Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kawan-kawan saya, para orang tua, para guru, dan sahabat relawan literasi di seantero Indonesia. Semoga hari ini dan seterusnya kita semua senantiasa dilimpahi kesehatan, sehingga kita tetap bisa menjalankan kerja-kerja literasi yang dari waktu ke waktu, apalagi di masa saat ini, tantangannya semakin besar. Mudah-mudahan ya, amin ya robbal alamin. Teman-teman, World Read Aloud Day baru saja kita rayakan bersama-sama, tepatnya tanggal 3 Februari 2021. Dan saya sejak tanggal 29 Januari hingga tanggal 2 Februari itu telah mengajak melalui pesan WhatsApp ke 7.000 kontak yang saya miliki melalui WhatsApp ya. Dan 5% dari 7.000 kontak itu yang memberikan respon kepada saya. Macam-macam responnya. Ada yang berupa dukungan dalam bentuk ya udah subscribe, like dari video-video yang saya contohkan. Ada juga yang berkomitmen dan berusaha untuk bersama-sama dengan saya meramaikan media sosial bersama dengan seluruh orang tua di sepenjuru dunia ya. Baik itu orang tua, guru, atau pegiat-pegiat literasi di sepenjuru dunia untuk meramaikan media sosial dengan konten-konten read aloud. Apakah itu praktek read aloud atau yang lainnya. Tepat pada tanggal 3 Februari 2021 kita ramaikan media sosial. Nah, dari 5% itu ada yang berkomitmen dan ada yang mengajukan berbagai pertanyaan seputar World Read Aloud Day dan seputar read aloud. Karena itu 2 video ini saya komitmenkan untuk merespon respon teman-teman yang berupa pertanyaan-pertanyaan atau pendapat-pendapat, dan sekaligus apresiasi kepada teman-teman yang sudah bersama-sama dengan kami semua di sepenjuru dunia untuk merayakan World Read Aloud Day kemarin itu dengan mengunggah video-video read aloud yang inspiratif di media sosial masing-masing. Terima kasih dan selamat untuk para orang tua dan untuk para guru yang sudah bersama-sama merayakannya. Nah, teman-teman, beberapa pertanyaan yang paling mendasar apa sih sebetulnya read aloud itu? Read aloud adalah salah satu teknik membaca, yaitu membaca. Yang namanya membaca berarti ada sumber bacaan, ada bahan bacaan yang dilakukan secara nyaring atau secara lantang. Di samping itu ada namanya membaca dalam diam atau mungkin kita lebih mengenalnya membaca dalam hati gitu ya. Nah, dari banyak penelitian disimpulkan bahwa membaca lantang itu memberikan manfaat yang berlipat ganda. Tidak hanya bagi pembacanya, tentu saja juga bagi pendengarnya. Bukan hanya untuk individu, tetapi juga bagi pembaca dan pendengar secara bersamaan. Nah, apa saja manfaatnya nanti akan saya kupas, akan saya sampaikan pada video yang kedua. Nah, World Read Aloud Day ini adalah satu gerakan secara serentak sedunia, sebuah ajakan gitu kepada seluruh orang tua dan kepada seluruh para guru, kepada seluruh orang dewasa untuk membacakan buku secara lantang kepada anak-anaknya. Nah, lantang di sini bukan berarti sebagaimana kita membaca puisi ya, menggebu-gebu kayak gitu, tidak. Tetapi lantang itu adalah dengan suara yang bisa didengar oleh anak, didengar dengan jelas. Sehingga apa istilah pronunciation ya,
pengucapannya itu bisa dipelajari juga oleh anak-anak. Nah, berarti siapa yang membacakan lantang itu? Di dalam gerakan membaca lantang, yang membaca lantang itu adalah orang dewasa. Terutama yang sekarang ini sedang kita gerakan ya, adalah membacakan lantang yang dilakukan oleh orang dewasa. Orang dewasa itu bisa orang tua, bisa guru, bisa kakak, bisa kakek, bisa nenek, bisa bibi, bisa paman, siapa saja kepada anak-anak. Tetapi sebetulnya tidak hanya itu, karena read aloud itu juga memiliki manfaat yang tidak akan, dibahas di video kedua, tetapi coba akan sekilas saya sampaikan di sini, bersifat healing atau menyembuhkan. Sehingga read aloud ini bisa juga dilakukan bukan hanya kepada anak-anak, tetapi kepada saudara-saudara kita, orang tua kita, teman kita yang sedang sakit. Sakit bermacam-macam. Ada yang secara fisik, ada juga yang secara psikis. Jadi dengan membacakan ini akan memberikan rasa senang, kemudian apa itu namanya merangsang hormonal di dalam tubuh pasien yang menghadirkan rasa tenang, rasa senang, dan rasa tenang, rasa senang itu akan menghealing diri pasien itu sendiri. Kami punya pengalaman tentang reading aloud ke pasien-pasien, terutama pasien anak, yang ternyata dampaknya bukan hanya kepada pasiennya sendiri, tetapi juga kepada keluarga pasien yang sedang menunggu anak-anak dalam perawatan di rumah sakit. Nah, bisa juga reading aloud ini for happiness, untuk kebahagiaan, untuk kesenangan, untuk menghadirkan kehangatan, untuk menghadirkan rasa percaya diri. Ini kami lakukan kepada beberapa kelompok lansia. Ya, kelompok lansia yang mungkin kalau lansia punya beberapa karakter ya, di antaranya seperti merasa tidak nyambung lagi berkomunikasi dengan orang lain. Jadi bisa berkomunikasinya sesama lansia. Nah, ada perasaan-perasaan yang dalam interaksi kesehariannya itu membuat beliau merasa terasingkan dengan lingkungan yang sejak kecil diuri-uri, katakanlah gitu ya. Dan itu adalah hal yang wajar, maka kehadiran para reader untuk membaca secara lantang itu memberikan hiburan, kemudian mengembalikan rasa hangat yang semula ada, dan kemudian kembali mengembalikan rasa percaya diri orang tua. Biasanya kepada kelompok lansia itu kami membacakan bacaan-bacaan pada zamannya, pada saat beliau masih remaja, pada saat beliau masih kecil, pada saat beliau masih usia produktif. Dan itu menyenangkan bagi para lansia. Nah, jadi pada World Read Aloud Day ini difokuskan adalah kepada para orang tua, kepada para guru, dan kepada para kakak-kakak yang sudah dewasa. Tapi tidak selalu dengan oleh mereka ya. Kita bisa memberikan bacaan lantang ini kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Tidak hanya anak-anak, tetapi juga kepada tidak hanya anak-anak, apalagi anak-anak yang belum baca saja, oh tidak. Read aloud itu bisa kita bacakan untuk anak-anak yang sudah bisa membaca juga, kepada orang dewasa, bahkan kepada ayah bunda yang sudah lansia. Nah, itu kalau ada pertanyaan kepada siapa sih yang membacakan secara lantang dan kepada siapa bacaan lantang itu kita berikan. Nah, sekarang pertanyaannya jadi kalau gitu apa yang dibaca? Tadi sudah saya contohkan ya, kalau kepada para lansia itu yang kita bacakan adalah bacaan-bacaan
pada masa anak-anak beliau, atau pada masa remaja beliau, atau pada masa produktif beliau. Itu lebih mengena, mengembalikan, rasa hangat, rasa semangat, karena masa anak ingatan pada masa anak-anak yang menyenangkan, ingatan pada masa remaja yang, apa itu namanya, sangat dinamis, kemudian masa-masa bekerja yang masih produktif, itu mengembalikan energi, semangat yang menyenangkan bagi para lansia. Nah, sekarang kalau bagi anak-anak apa? Apa kalau menurut ayah, bunda, dan para guru? Bacaan anak-anak. Mengapa bacaan anak-anak itu, cocok, apa itu namanya, yang kita bacakan di dalam World Read Aloud Day, atau katakanlah di dalam read aloud secara umum. Mengapa kepada anak-anak yang kita prioritaskan? Ya, karena ada manfaat-manfaat yang nanti akan kita bahas, di video yang kedua. Nah, tetapi ada alasan-alasan yang sangat mendasar ya. Kalau bacaan anak-anak yang seperti apa yang cocok untuk kita bacakan kepada anak-anak? Betul sekali ayah bunda. Yang paling cocok adalah bacaan-bacaan fiksi atau bacaan-bacaan yang berupa cerita. Padahal bacaan-bacaan non-fiksi itu kan banyak sekali informasi-informasi dan pengetahuan-pengetahuan yang juga bermanfaat bagi anak-anak. Betul sekali ayah bunda. Karena bacaan-bacaan fiksi dan bacaan-bacaan berupa cerita, itu jauh lebih dinamis, terutama bagi anak-anak yang memang belum punya habitual baca. Jadi cara menariknya adalah dengan membacakan secara lantang bacaan-bacaan yang berupa cerita atau bacaan-bacaan fiksi. Bacaan-bacaan fiksi atau berupa cerita tidak selalu di dalamnya tidak ada pengetahuan, atau pengetahuannya hanya berupa pengetahuan sosial. Tidak. Jadi banyak sekali cerita-cerita fiksi yang konten di dalamnya itu berupa pengetahuan-pengetahuan, termasuk pengetahuan-pengetahuan alam, eksak, dan, tidak hanya sekedar pengetahuan-pengetahuan sosial atau keagamaan. Tidak. Sekarang ini kita punya bacaan-bacaan yang sangat beragam yang bisa diakses, bisa dibeli dalam bentuk cetak atau dalam bentuk e-book, tetapi juga ada beberapa e-book yang, bisa diakses secara gratis. Ada juga buku-buku yang, bisa diakses para orang tua melalui taman-taman bacaan masyarakat yang tersebar di sepenjuru Indonesia, mungkin ada di sekitar ayah bunda, atau dari perpustakaan-perpustakaan keliling, atau dari perpustakaan desa, atau dari perpustakaan daerah. Kembali ke tadi, jadi anak-anak lebih menyukai bacaan fiksi maupun cerita. Nah, mengapa? Pertanyaannya kan gitu. Karena membaca bagi anak pada awalnya itu adalah untuk bermain, untuk menghadirkan kesenangan, untuk menghadirkan kegembiraan. Sama seperti ketika mereka bermain dengan anak, mereka bermain dengan temannya, atau memainkan game online, atau menonton TV, itu sebetulnya untuk menghadirkan kesenangan. Anak-anak pasti itu yang diinginkan paling utama, paling pertama ya, prioritasnya adalah, "Pokoknya aku senang," kata orang Jawa, "yang penting aku senang," gitu. Maka bacaan-bacaan yang dianjurkan adalah bacaan-bacaan yang menghadirkan kesenangan, gitu. Pertama kali ketika anak-anak memang belum terbiasa membaca atau dibacakan, maka buku-buku yang dibacakan adalah pada level rendah, yaitu yang menuntut attention span atau rentang perhatiannya tidak terlalu panjang, ya. Nanti ada di video yang kedua. Yang kemudian yang kedua, unsur-unsur cerita di dalam cerita anak ini terutama unsur tokoh, kemudian alur cerita, kemudian latar,
kalau di dalam cerita fiksi, itu bisa menghidupkan bacaan itu dan itu membuat dinamis, dan itu memancing keterlibatan anak itu untuk memahami, alurnya, untuk memahami karakter tokohnya. Karena memang sudah dirancang demikian oleh, para penulisnya, itu secara dinamis. Nah, eee selain cerita yang buku yang berupa cerita dan fiksi itu memang dianjurkan adalah yang berupa pic-book atau buku bergambar jika pertama kali jika belum pernah anak-anak dikenalkan dengan kebiasaan membaca, begitu. Dan kemudian yang terakhir adalah, eee jika berupa cerita dan berupa gambar, itu anak-anak memiliki kemudahan untuk menemukan dirinya. Contoh nih, contoh misalnya, tokoh cerita itu Rima namanya. Rima mempunyai masalah yang ternyata atau memiliki konflik yang ternyata itu juga dihadapi oleh anak kita gitu kan, tidak diceritakan kepada kita karena jangan-jangan kalau diceritakan malah kita marah gitu kan atau kita memberikan ceramah gitu ya, harusnya gini 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 dan anak menjadi, bete. Nah, melalui cerita itu anak kita mengetahui atau mengidentifikasi bahwa masalahnya sama seperti masalahnya Rima. Dan ketika, di dalam cerita itu Rima secara bertahap melalui satu alur gitu kan, bisa menyelesaikan masalahnya, maka anak kita juga punya keyakinan diri, "Oh, aku bisa kok kayak Rima. Aku bisa menyelesaikan kayak Rima. Jadi kalau punya masalah seperti ini harus begini ya." Begitu. Nah itu adalah, eee, anak bisa belajar dengan mudah, dengan senang yang paling penting, belajar dengan, senang, solusi-solusi melalui cerita, eee, anak ya. Nah itu teman-teman dan yang terakhir, kemarin juga ada pertanyaan nih, World Read Aloud Day ini, dirayakan dalam rangka memperingati siapa, gitu kan. Apakah sama dengan beberapa peringatan-peringatan yang lainnya, misalnya untuk memperingati tokoh tertentu, gitu. Nah, ini kalau menurut sumber yang saya baca, yaitu dari scholastic.com, World Read Aloud Day ini memang tidak dinisbatkan pada tokoh tertentu, tetapi sengaja dirilis oleh satu komunitas internasional ya, yang namanya Lead World, pada tanggal 1 Februari 2010 untuk menjadi gerakan secara internasional. Gitu. Nah, kalau Lead World itu sendiri itu didirikan, diinisiasi oleh seorang penulis berkebangsaan Amerika bernama Pam Allen. Nah, Pam Allen ini, menginisiasi Lead World yang kemudian Lead World ini menginisiasi satu gerakan dunia yang namanya World Read Aloud Day. Nah, itu mengapa read aloud day ada dan mengapa harus read aloud, siapa yang readernya, kemudian kepada siapa read aloud ini kita, lakukan dan, sejarah singkat tentang read aloud day. Nah, kita berharap supaya gerakan ini menular, tidak hanya kita sendiri. Bagaimana cara menularkannya? Pertama, setiap hari kita membuat status atau membuat rekaman atau membuat apa itu namanya,
eee, apa ya istilahnya, membuat himbauan atau, berbagilah ya, berbagi tentang semangat read aloud, membaca lantang ini kepada teman-teman kita melalui akun-akun media sosial kita. Ya kalau tidak bisa tiap hari, paling tidak 1 minggu sekali, akan lebih baik sih sebetulnya lebih intens. Anggap saja ketika teman-teman membuat status tentang read aloud itu teman-teman sedang absen. Ya, ayah bunda sedang absen, "Aku sudah melakukan read aloud ini loh kepada anak-anak aku," gitu ya. Dan itu kalau kita lakukan setiap hari teman-teman kita akan terpengaruh. Kalau kita bisa mempengaruhi teman kita atau katakanlah mengunggah konten-konten itu selama 21 hari dan selama 21 hari itu teman-teman kita, membaca konten-konten kita itu sudah masuk ke dalam alam bawah sadar teman-teman kita. Kemudian akan menambah, eee, energi untuk teman-teman kita melakukan hal yang sama dengan kita. Itu yang pertama kalau kita ingin, menularkan. Yang kedua, ajak teman-teman sesama orang tua untuk melakukan hal yang sama. Kalau kita masih punya anak kecil, kalau saya sudah tidak punya anak yang sekolah di sampai tingkat SMA sudah tidak ada ya, biasanya ada komunitas orang tua yang saat ini biasanya sih itu terkumpul atau masuk dalam satu grup WA gitu, ajak teman-teman sesama orang tua untuk melakukan hal yang sama. Apa hal yang sama apa? Melakukan read aloud dan melakukan campaigns melalui media sosial masing-masing setiap hari, melakukan hal yang sama, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau di sekolah anak kita belum ada kegiatan insidental atau kegiatan reguler membacakan lantang, maka bisa kita usulkan. Ya, tidak rutin seperti, apa itu namanya, membaca 15 menit itu ya, bisa kita lakukan misalnya seminggu sekali, bisa dilakukan di sekolah maksudnya, bisa dilakukan di sekolah seminggu sekali, atau kalau sekarang masih belajar online ya, belajar daring ya, maka bisa dilakukan melalui daring juga dan, atau lebih intens dari itu. Nah, 3 hal ini bisa mempercepat supaya harapannya sih seluruh anak Indonesia itu bisa merasakan kebahagiaan dan kehangatan serta manfaat read aloud dengan cepat. Apalagi di masa sekarang semuanya serba daring ya, semuanya serba daring dan optimalisasi pemanfaatan media sosial. Jadi, para teman-teman orang tua bisa melakukan ini. Sehingga, kalau saya bilang snowball effect ya, jadi efek bola salju yang dari kecil ketika menggelinding ke antar teman itu menjadi besar. Jadi, read aloud ini menjadi besar sekali gitu dengan cepat dan efek domino. Nah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan di video pertama ini dan mudah-mudahan, video kedua segera tayang juga, tentang manfaat read aloud dan bagaimana kita melaksanakan read aloud tahap demi tahap. Tetap semangat ayah bunda, tetap semangat ayah ayah, bapak ibu guru, tetap semangat kawan-kawan relawan literasi. Mudah-mudahan setitik yang kita lakukan akan memberikan dampak yang besar. Amin ya robbal alamin. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.